Oke guys, kita berjumpa lagi di topik yang sangat menarik nih kali ini guys. Question and answer. Mari kita mencari pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban untuk menambah wawasan kita guys. Mari belajar untuk hidup yang lebih bernilai. Oke, topik kali ini sangat menarik nih guys. Kita berbicara agak sedikit ke arah-arah filsafat nih ya. Hal-hal yang eh, pengetahuan rohani kita guys. Tuhan itu apa? Bentuknya seperti apa? Nah, ini kita berbicara tentang Tuhan walaupun ini sifatnya bukan kebenaran ya guys, tapi ini hanya bersifat argumentasi atau opini dari sang penulis. Tapi bagi saya ini bagus untuk kita pelajari dan menjadi wawasan bagi kita guys. Oke, berdasarkan ilmu fisika kuantum, dalam pemahaman yang paling sederhana, unsur terkecil dari satu benda itu adalah atom. Benda apapun, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup atau mati. Benda kecil yang tidak tertangkap oleh panca indera juga benda yang tertangkap panca indera. Jadi seandainya nih ada dua batu dipecah, ada sebuah batu dipecah menjadi dua bagian, lalu masing-masing dipecah lagi menjadi dua bagian lagi yang lebih kecil. Dan seterusnya, sampai jadi unsur yang paling kecil yang tidak bisa dipecah lagi atau yang dalam bahasa fisika adalah benda kecil dengan hitungan 10 pangkat minus 10. Maka unsur terkecil yang kita temukan adalah atom. Namanya atom, hanya unsur atomnya saja yang berbeda. Nama antara satu atom dengan atom lainnya. Misalnya air, itu terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Itulah kenapa rumus kimianya ditulis H2O. Kembali ke tulisan saya sebelumnya ya, dia bilang bahwa atom itu terdiri dari inti atom atau nukleus dan elektron. Inti atom itu sendiri terdiri dari neutron dan proton. Yang menarik adalah atom itu sendiri komposisinya terdiri dari 1% saja materi. Dalam kurung, bahan dasar pembentukan alam semesta dan kehidupan. Dan sisanya adalah energi. Perhatikan gambar konstruksi pembentuk atom di gambar di bawah ini. Ada nggak sih gambarnya di bawah? Nggak ada gambarnya guys. Tapi nanti saya coba cari ya. Eh, Setelah perhatikan gambar, ayo kita lanjutkan membacanya. Inti atom yang terdiri atas proton dan neutron itu menyatu di tengah dalam keadaan diam. Sementara elektron itu bergerak berotasi mengelilingi inti atom secara terus-menerus. Nah, pertanyaannya adalah siapa atau apa yang telah membuat elektron itu bisa bergerak berputar-putar tanpa henti? Lalu siapa atau apa pula yang telah membuat inti atom itu diam di tengah-tengah atom? Menurut para ilmuwan fisika kuantum, yang menggerakkan elektron itu adalah energi. Energi tidak tampak tapi ada. Energi pula yang mengatur pergerakan ini. Bayangkan benda sekecil itu bisa bergerak. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan sederhana yang paling bisa diterima oleh semua kalangan dan awam bahwa energi atau sang penggerak inilah yang memiliki kemiripan dengan apa yang dipercaya sebagai Tuhan. Apalagi ketika para ahli fisika mengatakan bahwa energi ini sudah ada dan akan terus selamanya. Tidak pernah diciptakan dan tidak pernah bisa dimusnahkan, melainkan hanya bisa berubah bentuk.
Jadi, secara sederhana, kita sekarang bisa mulai memahami apa itu Tuhan. Tuhan adalah Sang Penggerak dan Sang Pencipta awal mula kehidupan dan alam semesta ini. Dan Sang Penggerak dan Sang Pencipta itu oleh para ilmuwan diberi nama sebagai energi. Jadi apabila ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, itu benar dan sesuai dengan penjelasan ilmu fisika. Karena dalam setiap unsur itu ada atom atau terdiri dari kumpulan atom dan di dalam setiap atom ada energi. Dan dari pemaparan ini akan berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Lantas, bagaimana Tuhan melakukan proses penciptaan? Apakah seperti tukang roti membuat roti, tukang kayu membuat boneka Pinocchio, atau para ahli mekanik menciptakan mobil, motor, atau robot? Yang menarik adalah bahwa sebagian besar pemeluk agama ini tidak tahu proses dasar penciptaan oleh Tuhan secara keilmuan. Melainkan mereka percaya bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, tapi tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan benda yang ada di alam semesta ini, mulai dari yang terbesar, semisal bintang, hingga yang terkecil, semisal virus dan teman-temannya. Bahkan, banyak di antara kita juga yang tidak tahu bagaimana Tuhan itu menciptakan kita manusia. Hingga yang terjadi adalah munculnya kisah-kisah mitos yang ada di berbagai agama tentang penciptaan manusia. Sayangnya, mitos ini dipercaya begitu saja tanpa pernah mempertanyakan apakah ini benar atau hanya hoax. Karena nenek moyang kita dulu juga, jika ditanya, tidak tahu atau tidak mampu menjelaskan asal-usul penciptaan manusia. Yang pasti, apapun yang tercipta di dunia dan bumi ini tidak ada yang instan. Semuanya berproses dan perlu proses. Dan proses-proses itu akan sesuai dengan hukum-hukum alam semesta, baik itu hukum fisika ataupun hukum kimia dan hukum-hukum lainnya yang juga diciptakan oleh sang sumber penciptaan. Unsur terkecil dari suatu benda adalah atom. Kumpulan atom membentuk molekul. Kumpulan molekul membentuk sel dan kumpulan sel inilah yang membentuk benda-benda selanjutnya. Jadi, jika ditanya awal mula penciptaan itu dimulai dari penciptaan atom. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana atom itu sendiri tercipta? Menurut para ilmuwan fisika, atom ini terdiri atas 1% unsur materi dan 99% energi. Jadi, penciptaan pertama itu dimulai dengan proses mencipta 1% unsur materi ini. Karena dari 1% materi ini yang kemudian menyatu antara satu atom dengan atom lainnya akan membentuk molekul dan kumpulan molekul-molekul yang menyatu akan membentuk sel dan kumpulan sel ini membentuk organ dan kumpulan organ inilah yang membentuk tubuh manusia. Dan jika dibalik, maka tubuh manusia itu terdiri dari kumpulan organ, organ terbentuk dari kumpulan sel, sel terbentuk dari kumpulan molekul, dan molekul terbentuk dari kumpulan atom, dan atom terbentuk dari tanda tanya. Menurut para ilmuwan, terbentuk dari energi yang terkonsentrasi atau yang memadat. Dengan konsentrasi energi sampai tingkatan tertentu inilah, maka unsur awal materi kehidupan ini terbentuk. Jadi, jika Tuhan itu adalah energi, berarti proses penciptaan itu diawali dengan proses mengkonsentrasikan energi dalam kurung Tuhan hingga menjadi materi terkecil yang mengawali rantai penciptaan selanjutnya. Energi yang memadat atau terkonsentrasi menjadi atom dalam kurung unsur dalam bentuk materi pertama. Atom-atom yang terkonsentrasi berkumpul menyatu dalam satu ikatan menciptakan molekul. Molekul yang terkonsentrasi berkumpul menyatu dalam satu ikatan menciptakan sel. Sel yang terkonsentrasi berkumpul menyatu dalam satu ikatan menciptakan organ tubuh manusia.
Manusia yang berkumpul menyatu dalam satu ikatan menciptakan keluarga. Keluarga yang berkumpul menyatu dalam satu ikatan menciptakan bangsa dan seterusnya. Jadi dengan demikian jelas bahwa proses penciptaan Tuhan akan alam semesta dan seluruh makhluk hidup dan tak hidup di dalamnya jauh berbeda dengan tukang roti yang membuat roti, tukang kayu yang membuat patung Pinocchio, dan para ahli mekanik yang menciptakan robot, motor, mobil, dan lain-lain. Jadi jelas sangat keliru besar orang-orang yang menganggap Tuhan menciptakan sesuatu itu secara instan, seperti sulapan atau magician simsalabim. Kemudian tiba-tiba saja muncul atau abrakadabra, kemudian tiba-tiba saja tercipta. Itulah kenapa kita perlu belajar sains dalam mengikuti satu ajaran agama. Karena sains ini adalah hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Sang Pencipta, agar kita bisa menemukan hal-hal apa saja yang masih menjadi misteri dalam kehidupan ini. Sains itu tidak akan pernah bertentangan dengan agama karena sains dan ajaran agama berasal dari sumber yang sama. Jika terjadi perbedaan antara sains dan ajaran agama, kemungkinan besar itu adalah ajaran agamanya yang salah ditafsirkan oleh orang tersebut dan para pengikutnya yang sangat buta ilmu pengetahuan atau sains. Jadi, sekali lagi, jangan hanya percaya mendengarkan orang-orang yang tidak punya landasan pemikiran yang jelas, terutama dalam beragama. Itulah mengapa dulu dalam masa-masa keemasan, salah satu agama yang disebut ulama itu adalah sama dengan ilmuwan, bukan penceramah, seperti yang kita lihat saat ini. Karena para pembicara agama, penceramah atau apapun namanya itu, banyak yang bukan ilmuwan, hanya sekedar bisa baca dan kemudian berasumsi lalu mengklaim asumsi pribadinya itu bersumber dari Tuhan. Semoga tulisan ini bisa memberikan kesadaran baru bagi kita yang sungguh-sungguh ingin mengerti apa itu Tuhan dan bagaimana Tuhan menciptakan kehidupan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa atau apa tujuan sang energi menciptakan kehidupan ini? Dan apa tujuan sang energi menciptakan kita? Lalu mestinya apa yang kita lakukan di bumi ini agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari Sang Pencipta atau Tuhan. Demikian guys penjelasan dari sang penulis ya. Memang secara logika masuk akal ya bahwa dari atom yang paling kecil yang sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi itu terdiri dari neutron dan proton yang dia itu tidak pernah diam. Nah, karena tidak pernah diam inilah makanya ada disebut energi, guys. Nah, energi inilah yang disebut oleh sang penulis itulah Tuhan yang sebagai penggerak. Nah, memang secara logika betul, masuk akal karena namanya Tuhan itu maha kuasa, jadi dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita selami, guys. Yang akal dan pikiran kita itu nggak bisa memikirkan seperti apa Tuhan itu, seperti apa perilakunya, dan seperti apa kekuatan atau kuasanya gitu loh. Nah, dengan hal seperti ini, itulah yang menandakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan terkait dengan bagaimana dia menciptakan manusia dan semesta alam ini, ya itulah bukti kemahakuasaan Tuhan, guys. Yang kita nggak bisa pikirkan sampai ke situ. Pikiran kita itu nggak sampai. Jadi, itu topik kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah wawasan dan membuat hidup kita lebih bernilai, guys.